Kita akan menerima telepon dari Anda. Sudah ada 3 penelpon yang tersambung bersama kita pagi hari ini. Kita terima dulu teleponnya dan nanti kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari para penelpon. Yang pertama dari Cibinong ada Pak Aris Nandar. Selamat pagi Pak Aris Nandar. Iya, selamat pagi Mas Timothy. Pagi Pak Aris. Apa pertanyaan Anda Pak untuk dokter pada pagi hari ini? Iya pagi dok. Pagi. Ini pertanyaan saya sih kan kedepannya kan bakalan banyak disinfektan yang disemprotkan ke human atau ke manusia ya. Ya. Kebetulan saya driver ojek online yang beroperasi di wilayah Depok. Nah, yang pertanyaan saya sih kira-kira berapa lama bertahan disinfektan itu untuk tidak terjangkit lagi sama virus corona itu sendiri gitu. Oke, jadi efektifnya gitu ya Pak ya? Iya, efektifnya disinfektan itu untuk mencegah tertular virus berapa lama kalau di human langsung disemprotannya. Oke, baik. Kita tampung pertanyaan Pak Aris Nandar. Ini Pak Aris Nandar adalah salah satu pengemudi ojek online dan kita tahu bahwa beberapa hari belakangan juga pengemudi ojek online ini juga kan disinfektan. Ini pertanyaan yang menarik. Kita ke penelpon berikutnya dengan Ibu Ong Maiwa di Jakarta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Timothy. Pagi Bu, silakan Bu. Ya. Pertanyaannya. Dokter saya mau nanya. Ya. Kalau orang sudah terkena COVID-19, sudah dinyatakan sembuh, tiba-tiba dia kambuh lagi. Nah, untuk anak balita yang di bawah 1 tahun, itu bagaimana dok? Kok dia bisa, apakah dia akan menularkan juga kepada orang dewasa dokter? Oke. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ong Maiwa untuk pertanyaannya. Sudah sembuh, kambuh lagi, dan bahkan ini balita 1 tahun, apakah menularkan kepada orang dewasa? Itu pertanyaan dari Ibu Ong Maiwa. Kita langsung ke penelpon berikutnya dengan Bapak Abdul Gofar. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak Abdul. Pagi Pak. Pagi dok. Pagi. Silakan Pak Abdul. Ini adalah termasuk orang kategori ODR, orang dalam resiko karena sering bepergian, usia di atas 60 tahun. Usianya maaf berapa Pak? Lakukan 60 tahun di atas. Oke. Apa yang saya lakukan, kalau seandainya di sekitar saya itu ada orang tiba-tiba pingsan dan semua orang menjauh, seakan-akan tidak ada lagi rasa kemanusiaan kita itu. Itu sudah sering ada di medsos, itu yang dari bis prima jasa, ada juga dari tukang ojek segala macamnya. Apa yang kita lakukan dan bagaimana kalau kita berhadapan dengan seperti itu pulang ke rumah? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pulang ke rumah itu apa yang harus dilakukan. Baik, kita akan jawab pertanyaannya Dr. Andrew. Yang pertama mengenai disinfektan yang disemprotkan kepada kita. Ini pertanyaan dari salah satu pengemudi ojek online. Tapi mungkin yang di perkantoran pun mengalami yang sama. Pada saat keluar disemprot disinfektan. Berapa lama efektifnya disinfektan ini? Oke, mengenai berapa lama memang tidak bisa langsung dijawab karena tergantung satu dari jenis desinfektannya, kemudian cara pembersihannya, kemudian pada kasus apa ini, kalau memang pada kasus yang di rumah sakit yang sehari-hari memang terpapar COVID pada ruang isolasi, desinfeksinya itu ya pada saat itu. Setelah itu dia masuk ke ruangan lagi, terpapar COVID lagi, ya harus diulang lagi. Kalau misalkan kita ambil contoh, karena Pak Aris Nandar ini adalah salah satu pengemudi ojek, itu kan kita lihat mereka benar-benar disemprot disinfektan di luar ruangan begitu ya, disemprot begitu seluruh motor maupun orangnya begitu. Efektifkah ini atau memang harus menjalani lagi disinfektan dan kapan itu bisa dijalani? Sebenarnya sih kalau daripada desinfektan itu yang lebih mengontrol penyebaran, tadi kembali seperti semula, jauhi yang batuk pilek, kalau perlu gunakan masker bila merawat orang yang sakit batuk pilek atau bila sedang sakit, kemudian cuci tangan yang sering. Dan jangan dari tangan ini jangan pegang-pegang ke muka lagi. Itu lebih mengontrol dibandingkan desinfeksi. Karena kembali lagi, karena saat ini adalah yang dikhawatirkan ada droplet. Jadi sebenarnya jaraknya. Oke. Kalau misalnya sebagai pengemudi ojek online, mungkin di belakangnya ya. Jadi saat selesai aktivitas ya lakukanlah desinfektan, mandi, pulang, jangan langsung pegang sembarangan, jangan langsung pegang keluarga yang lain, ataupun barang-barang di rumah pun jangan pegang gitu ya. Langsung bajunya yang kemungkinan terpapar itu dilepas, kalau perlu direndam atau dicuci dengan sabun, atau kalau memang ada yang
kembali lagi ke jenis bajunya, apakah bisa direndam desinfektan. Kalau misalnya yang sedang populer salah satu merek pemutih itu kalau bajunya dimasukkan jadi putih semua atau jadi belang. Cuman maksud saya adalah dimasukkan ke yang sesuai. Oke, berarti tidak ada konsep setelah saya disemprot maka saya 2 jam ke depan itu bebas corona. Begitu saya menyentuh sesuatu yang terpapar, itu sudah terpapar lagi lah. Sebaliknya, misalnya memang ada, katakanlah memang ada corona di badan kita, virusnya. Diberikan desinfektan, apakah semprot atau digosok, biasanya mereka virusnya cepat mati. Tapi setelah itu, begitu desinfektannya kering, hilang, dia tidak permanen. Oke. Jadi masih ada kemungkinan setelah beberapa jam, makanya kembali lagi jenis desinfektannya apa. Oke, tingkat kekuatan disinfektan juga pasti berbeda-beda ya. Oke, jadi tetap harus mengambil langkah aman tampaknya Pak Aris begitu, apalagi pada saat Anda pulang ke rumah, hanya karena sudah disinfektan, tidak ada jaminan sama sekali bebas. Tetap harus dijalankan mengenai mandi dan membersihkan tangan dan lain-lain. Bajunya dilepas, dipisahkan dulu, langsung dikasih cairan dicuci, kita cuci tangan, kita mandi. Jadi kita harus lebih bersih. Oke, harus lebih bersih. Kita ke pertanyaan dari Ibu Ong Maiwa. Sudah pernah COVID, sembuh, lalu kambuh lagi, terutama untuk balita 1 tahun. Apakah bisa menularkan orang tuanya? Oke. Jadi kalau sudah pernah terpapar, sembuh, sakit lagi. Nah, sakit lagi itu apakah dia timbul, ataukah memang dia reinfeksi, terkena lagi? Belum benar-benar mati maksudnya? Ya, jadi kita nggak tahu. Jadi yang jelas adalah kalau memang dia dinyatakan positif lagi, positifnya apa? Positifnya misalnya dengan pemeriksaan swab yang kita udah sering tahu, yang PCR, yang mencari antigen, itu tidak bisa diketahui apakah virus yang ditemukan itu masih hidup ataukah sudah mati. Tapi kita dengan kondisi kayak gini, kita anggaplah positif itu adalah menularkan. Jadi kita tetap menggunakan pengaman di rumah. Kita misalnya tahu ada anggota keluarga yang sakit, kita gunakan pengaman saat kita berkontak dengan mereka. Jadi kalau sudah sembuh pun tetap akan ada masa yang isolasi dirinya, begitu ya? Karena tidak ada jaminan dia tidak bisa melakukan. Karena sebenarnya pada saat pandemi seperti ini, tujuan kita di rumah itu bukan cuma supaya nggak sakit, tapi supaya nggak menularkan orang. Jadi walaupun sudah sembuh, bukan berarti kita akan kebal. Tidak ada jaminan itu. Oke. Vaksin pun tidak ada jaminan 100% kebal. Selama ini tidak ada vaksin yang 100%. Vaksin apapun maksudnya ya? Semua vaksin. Apalagi ini kasus baru. Masih banyak yang belum kita ketahui. Oke. Jadi kita harus waspada. Kalau ada yang, katakanlah ada yang positif lagi, kita tetap harus hati-hati. Masker saat merawat yang sakit. Cuci tangan. Jangan pegang-pegang muka. Oke. Nah itu yang tadi ya, anak 1 tahun bisa menularkan orang tua yang sama saja saya rasa ya. Yang paling sering sebenarnya anak yang ditularkan dari orang tuanya. Tapi kalau anak menularkan ke orang tua, karena ini droplet, itu mungkin. Cuman memang tidak sesering pada kasus orang tua yang menularkan anak. Karena anak 1 tahun tentu saja mendapatkan itu dari luar, yang keluar itu mungkin orang tuanya gitu ya. Tapi bisa menularkan balik begitu ya. Secara teori bisa. Secara teori bisa. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan ini kalau Bapak Abdul Ghaffar ini mengatakan dia sudah lebih dari 60 tahun, tapi aktivitasnya membuat dia tidak bisa stay at home, dia harus tetap keluar rumah. Pengamanan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba terjadi kasus seperti yang dia katakan tadi, ada orang pingsan, apa yang harus saya lakukan? Oke, jadi memang susah ya karena kita di saat ini memang saat pandemi diminta untuk social distancing, kita jangan apalagi kalau ada orang yang katakanlah pingsan, kita sudah mikirnya apakah ini karena COVID. Sebaiknya memang kalau kita tidak bisa memberikan bantuan, entah dari sisi kita tidak pernah pelatihan khusus atau peralatan kita tidak lengkap, sebaiknya panggil yang bisa. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak disarankan juga di tengah pandemi ini untuk langsung memegang. Karena kita tidak tahu. Kalau prinsip utama sebagai penolong, selain kita menolong orang lain, kita juga harus melindungi diri kita supaya kita tidak menjadi penularan bagi orang lain. Jadi kita kecuali kita kebetulan ada di lokasi, kita menggunakan masker dan pelindung, ya nggak apa-apa, mungkin masih bisa. Tapi bukan juga cuma dia melihat gitu ya, tapi mencari bantuan. Oke, itu harus diketahui. Baik, terima kasih Dr. Andrew Renato Navarin atas waktunya pagi hari ini. Semoga terus sehat dan juga terus menjaga diri agar tidak sampai pandemi ini, jangan sampai kita menjadi carrier juga dari pandemi corona ini. Sekali lagi terima kasih banyak Dok untuk tanya jawab COVID-19